Saudara, menanggapi cara-cara yang ditempuh oleh Jokowi dalam menghandle dugaan ijazahnya palsu, ini cukup menggelitik pikiran saya. Jokowi menempuh jalan yang gampang dibuat sulit, yang sederhana dibuat berbelit-belit, kemudian menggerakkan para pendukungnya, buzzer-buzzernya, ya, bahkan preman, tidak malu-malu dia gunakan. Ini jelas bukan langkah, bukan sikap, bukan perilaku Pancasilais. Pancasila itu unsurnya yang utama adalah bertuhan, mencintai perdamaian, dan demokrasi. Kalau jalan demokrasi perdamaian ditempuh, tidak akan Jokowi menempuh hal yang berbelit-belit, yang rumit, yang ruwet. Gampang dia lakukan, panggil, ajak musyawarah mufakat, tunjukkan ini loh ijazah, ini loh skripsiku, selesai. Tapi kenapa menempuh jalan yang sedemikian ruwet berbelit dan memperalat hukum? Ya, ini jelas filosofi lain, bukan filosofi Pancasila. Saya katakan ini filosofi dialektika materialisme historis, dialektika marxisme, leninisme, komunisme. Ciri-cirinya ada: satu, ateis; dua, menyukai kekerasan; yang ketiga, pertentangan kelas, kontradiksi, antagonistis. Ya, ateis gampang sekali berbohong, dusta, nipu, kongpi, sanjipa. Yang itu semua bukan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kemudian sumpah jabatan, sumpah presiden. Dia bersumpah demi Allah di bawah kitab suci, menjalankan pemerintahan seadil-adilnya, tapi dia cawe-cawe pilpres, dia campur tangan pilpres, menyalahgunakan kekuasaannya sedemikian rupa, menggerakkan ASN, menggerakkan parcok, partai coklat, menggerakkan bansos, uang sekian besarnya untuk memenangkan anaknya jadi wakil presiden. Kemudian kekerasan, tanda-tanda kekerasan, dia memelihara pendukung-pendukung berani mati, demikian banyaknya buzzer-buzzer, ya, dengan nama-nama yang mengerikan, ada pakai nama alap-alap dan sebagainya. Padahal ini sudah di luar konteks kontestasi pilpres. Pantes kalau sedang kontestasi, ya, kampanye untuk pilpres, ada pendukung-pendukung. Setelah jadi presiden itu tetap dipelihara pendukung-pendukung itu. Ya, padahal konstitusi sudah memberikan seluruh warga negara Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Coba, apa maksudnya dia memelihara pendukung-pendukung itu? Ya, ini tendensi kekerasan manakala diperlukan untuk menghadapi kritik-kritik terhadap dirinya, terhadap diktator Jokowi. Yang bergerak adalah para pendukung, para buzzer, ya, para preman, dan maaf, ya, aparat penegak hukum yang menjadi kaki tangannya. Ini sesuai dengan filosofinya Karl Marx. Hukum adalah alat bagi kekuasaan untuk menindas. Ya. Jadi hukum untuk menindas.
kritik ditindas, menulis buku ditindas. Orang menulis buku mestinya ditandingi dengan tulisan buku pula. Tapi tidak, tangkap, penjara. Nah, ini teman-teman yang barusan apa ini, kita lihat itu di medsos. Wah, ditakut-takuti. Sebentar lagi dipanggil di penjara. Resmond Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa. Nah, ini bukan cara-cara Pancasilais Jokowi. Ya, cara-cara dialektika Marxisme, Leninisme, komunisme. Ya, ada pertentangan pendukung Jokowi dengan para kritikus. Ya, rakyat negara kesatuan Republik Indonesia dibentur-benturkan. Ya, hukum dipakai sebagai alat untuk menindas. Ini hanya mungkin dilakukan oleh seorang yang mengikuti filosofi ini, bukan mengikuti filosofi Pancasila. Ya. Untuk itu negara dibuat kacau, ya, dibuat hiruk pikuk, ya, sehingga mengkhawatirkan keberadaan negara. Saya kira sudah saatnya Tentara Nasional Indonesia bersama Pak Prabowo Subianto Presiden bertindak tegas, bersihkan anasir-anasir, ya, anasir-anasir Marxisme, Leninisme, komunisme ini. Karena hanya TNI yang saya menilai itu